Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Setinggi-tinggi arti puja dan sedalam-dalam arti syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya jualah pada siang hari ini kita dapat memenuhi undangannya di masjid ini, menanggalkan sejenak urusan keduniaan kita. Kita berkumpul di tempat ini menghambakan diri kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita juga mengirimkan salam dan taslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dan keluarganya sebagai tanda cinta kepada beliau dan jasa-jasanya menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini hingga menjadi tauladan, sehingga keseharian kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Selaku khatib pada hari ini juga mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, mari berupaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam konteks Islam hanyalah keimanan, hanyalah ketakwaan yang akan memberikan kesejahteraan hidup bagi kita dunia dan akhirat kelak, insya Allah. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh para ulama sepakat bahwa iman kita itu, iman seseorang itu tidaklah sifatnya stagnan atau menetap, melainkan bersifat fluktuatif, berubah. Berarti iman kita itu bisa turun, bisa naik, dan bisa bertambah, bisa berkurang. Sesungguhnya iman amat sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu ulama pun memberikan tips menjaga iman, merawat iman, agar iman yang kita miliki tetap utuh selamanya, hingga kita bawa menghadap kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang pertama menjaga iman adalah menjaga sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, as-salatu imaduddin, paman akamaha faqad akamaddin, paman hadamaha faqad hadamaddin. Rasulullah berkata, bersabda yang maknanya, umatku yang menunaikan salat berarti dia menjaga imannya. Tapi umatku yang menunaikan salat, yang menelantarkan salatnya,
berarti dia mencederai imannya. Karena itu mari kita tunaikan sholat tepat waktu. Jangan tetap, apalagi bolong. Yang kedua, menurut ulama kita, tips menjaga iman adalah bersama dengan orang-orang soleh. Dikandung maksud bahwa teman akrab kita, sahabat karib kita adalah orang-orang yang dijamin sholatnya bagus, yang dijamin akhlaknya mulia, dan dijamin kejujurannya. Disinilah dimaknai bahwa pentingnya kita sesering mungkin menghadiri majelis-majelis ilmu, pertemuan-pertemuan yang membahas tentang kebaikan dan kebenaran, yang merujuk Al-Quran dan hadis. Sebuah kalimat yang mengandung filosofis mungkin sering kita dengar, bahwa bersama dengan penjual parfum akan tercium bau harum, namun bila bersama dengan seorang pandai besi akan terimbas hawa panas. Karena itu perlunya kita meluangkan waktu menghadiri majelis-majelis ilmu bersama kiai, bersama ustaz, bersama para mubalik, karena mereka akan memberikan pencerahan, memberikan pembelajaran tentang kebaikan dan kebenaran yang murni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tips yang ketiga menjaga iman menurut ulama kita adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Hai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik di antara kami? Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum bizikrillah." Mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, sejujurnya saat ini waktu kita banyak tersita dengan smartphone kita, banyak terpakai dengan HP, handphone Android kita, mulai dengan mengirim WA, terima WA, Instagram, Facebook, dan sebagainya dan sebagainya. Seyogianya kita evaluasi. Namun menggunakan smartphone tidak dilarang, memakai handphone Android tidak dilarang, karena itu bermanfaat, ada dampak positifnya bagi diri dan keluarga. Yang tidak benar dalam penggunaan smartphone atau handphone Android kita, kalau semakin lama justru menjauhkan kita dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sadarlah kita, karena kita adalah generasi akhir zaman. Seyogianya kita sudah membuat schedule dalam 24 jam berzikir kepada Allah. Rasulullah memberikan garansi bahwa kalimat-kalimat zikir itu mudah diucapkan, gampang dihafal, ringan di lidah. Namun ketahuilah, kata Rasulullah, timbangan kebaikannya di sisi Allah amat sangat besar. Tahukah kita bahwa membaca satu kali astagfirullah dapat menghapuskan setumpuk dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal hitung-hitungannya 1 menit 60 detik kita dapat mengucapkan astagfirullah 100 kali. Kita bisa uji coba dengan memakai stopwatch. Apalagi kalau kita mengucapkan sekian banyak kali. Alhamdulillah,
subhanallah, dan kalimat-kalimat zikir lainnya. Terpulang skedulnya berdasarkan waktu luang kita. Mungkin ada yang menjadwalkan sesudah maghrib dan selama ini telah berlangsung. Ada yang menjadwalkan sesudah salat isya. Ada yang menjadwalkan sesudah salat subuh. Terpulang waktu luang dan kesempatan kita. Pastinya harus ada waktu terjadwal untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita sudah berada di akhir zaman. Dan bagi kita yang berusia 50 tahun ke atas, hitung-hitungannya ajal tak lama lagi menjemput. Kuota hidup kita mungkin tinggal 1 giga. Kuota hidup kita mungkin 1,5 giga, bahkan bisa kurang dari 1 giga. Kata cendekia Muslim mengibaratkan hidup kita itu bagaikan naik taksi. Naik taksi, buka pintu, argo jalan terus. Ibadah tidak ibadah, argo jalan terus. Diibaratkan pula bagaikan kita naik di eskalator. Eskalator jalan terus tanpa henti. Apapun posisi kita, ia jongkok, tegak, dan sebagainya. Itulah bahwa hidup berjalan terus karena harus diisi dengan amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita, kepada hambanya. Wal akhiratu khairun. Hambaku, kampung halamanmu yang terbaik itu adalah akhirat loh. Bukan di Sydney, Australia. Bukan di New York, Amerika Serikat. Bukan di Paris, Perancis. Kata Allah, kampung halamanmu, hambaku, di akhirat. Wa abqa. Di lanjutan firman-Nya, bahwa hambaku, di sana kalian abadi. Kekal. Selama-lamanya. Logika kita berkata, kalau selama-lamanya, berarti bekal tidak boleh sedikit. Salah satu bekal yang amat penting untuk kita bawa di akhirat, di kampung halaman kita, adalah iman yang utuh, tanpa terkontaminasi oleh virus. Virus syirik, virus bid'ah, dan virus-virus lain. Karena itu, mari menjaga iman yang telah ada, yang telah bercokol di diri kita masing-masing, dengan menjaga sholat, berkumpul dengan orang-orang saleh, atau gemar menghadiri majelis-majelis ilmu, serta banyak bersyukur, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh ulama juga berkata bahwa iman itu adalah karunia. Kenapa dikatakan karunia? Karena tidak semua orang mendapatkannya. Dalam sejarah tercatat, para nabi dan rasul Allah mengajak orang beriman di kala itu sungguh berat, penuh tantangan dan rintangan. Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah sekian lama, mulai kata-kata lembut hingga kata-kata kasar, ancaman perang kepada orang yang tidak beriman. Tapi kenyataannya Fir'aun tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam sekian ratus tahun berdakwah, mengajak orang bertauhid, mengajak orang beriman. Tapi kenyataannya anaknya sendiri tidak beriman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian lama berdakwah di Mekah dan di Madinah. Diketuknya pintu demi pintu rumah. Tapi kenyataannya pamannya sendiri, Abu Lahab, tidak beriman. Karena itu salah satu riwayat menyebutkan surah dalam Al-Quran yang jarang dibaca oleh Rasulullah, surah Al-Lahab. Kenapa? Beliau sedih dengan perjuangannya begitu berat bersama sahabatnya dan keluarganya, tapi pamannya sendiri, uaknya sendiri tidak beriman. Karena itu mari menjaga iman, merawat iman, agar iman yang utuh kita bawa mengharap kehadiran Allah Subhanahu wa taala tanpa terkontaminasi oleh virus syirik, virus bid'ah dan virus-virus lain. Karena iman adalah amat sangat penting sebagai bekal kita selama-lamanya di kampung akhir halaman kita di akhirat kelak, insya Allah. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini saya mengajak kita untuk berdoa. Mari mendengarkan wajah dan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya kadiyal hajat. Rabbana Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.